pada Minggu Prapaskah 3 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita membuka Alkitab dan membacanya, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari Minggu Prapaskah ketiga ini, Tuhan, kami merendahkan hati untuk menyambut firman-Mu yang akan direnungkan, supaya kami beroleh kekuatan daripadanya dalam rangka menjalani setiap kehidupan kami. Urapilah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak-Mu, dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kami setiap umat-Mu yang bersekutu hari ini secara online maupun onsite siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19, kami bacakan demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Selamat hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam kasih penuh pengharapan. Shalom. Saudara-saudara, dengan penuh keprihatinan kita mendukung doa bagi perdamaian untuk pertikaian atau secara khusus invasi Rusia ke Ukraina yang sudah dimulai sejak 24 Februari yang lalu. Sebenarnya kalau kita baca atau dengarkan segala
penjelasan mengenai perang itu atau latar belakang perang itu banyak faktornya. Umumnya sih secara politis. Namun saya cuma menyayangkan begini. Rusia itu penduduknya adalah 41% itu Kristen Ortodoks dari 140-an juta warganya. Ukraina itu 50%, 50,4% itu Kristen Ortodoks dari 41-an juta warganya. Jadi walaupun bukan karena faktor agama, ada faktor-faktor politik yang kemudian mendorong Vladimir Putin, presiden Rusia, untuk melakukan invasi atau penyerangan kepada Ukraina. Namun dari sisi keagamaan, ya seharusnya mereka berdamai. Mengapa faktor agama ini? Karena mereka mayoritas itu adalah Kristen Ortodoks, begitu ya, dari data yang saya telusuri. Kenapa faktor ini tidak lalu kemudian mampu menahan invasi atau perang yang kemudian menimbulkan korban? Dari dulu saya punya pemahaman perang itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi mari kita berdoa, terutama di minggu-minggu sengsara ini, untuk menghayati arti penderitaan Kristus. Saudara-saudara, tema hari ini adalah menghidupi biji sesawi. Kita mau memahami bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bisa menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus melalui perumpamaan biji sesawi. Tapi sebelum itu saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Pertengahan Februari yang lalu saya melakukan pelayanan di Tambun. Sesudah itu saya berdiskusi dengan seorang ibu. Memang ibu itu menemui saya dan ingin menceritakan pengalaman getirnya. Dia bilang, "Pak Pendeta, tahun yang lalu anak saya meninggal. Saya punya anak dua, satu laki-laki SMA dan satu perempuan 13 tahun. Perempuan ini meninggal, anaknya yang perempuan meninggal." Itu membuat dia terpukul, karena bagi seorang ibu, anak perempuan itu masa depan, begitu menurut dia. Nah, dalam keadaan dia terpukul karena peristiwa itu, dan sebelum dia membawa anaknya ke Sulawesi karena dia ingin dimakamkan di kampungnya, ada seorang ibu lain yang datang kepadanya dan langsung berkata begini, "Ibu Emma," ibu ini adalah Ibu Emma, "Ibu Emma, saya mau menyampaikan 3 hal. Saya pernah mengalami peristiwa yang Ibu Emma alami hari ini. 3 hal itu pertama-tama adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, jangan mau dikuasai oleh memori anak atau orang yang kita kasihi setelah dia meninggal. Dan yang ketiga, jangan sedikit pun menyalahkan Tuhan." Nah, sementara Ibu Emma bilang justru itu yang muncul. Yang pertama, mulai dia menyesal karena dia tidak mungkin melakukan segala upaya dengan maksimal, lalu anaknya meninggal. Yang kedua, justru itu yang muncul di pikirannya, bayangan-bayangan anaknya. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan melakukan hal ini? Dan setelah diajarkan oleh ibu tadi, dia lalu mengambil prinsip begini, "Saya tidak mau menyalahkan diri sendiri. Saya juga harus menghindari memori anak yang menguasai pikiran saya. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk tidak menyalahkan Tuhan, meski saya tahu Dia berkuasa untuk melakukan segala-galanya." Saudara-saudara, dia bawa pulang anaknya ke kampung. Lalu di sana mereka melakukan pemakaman dengan baik. Sesudah itu dia tinggal di kampung selama beberapa hari sampai peringatan 40 hari anaknya. Mulai saat itu, kalau ada perasaan yang ingin mendakwa dirinya, lalu kemudian meneror dia sebagai pihak yang bersalah sehingga hal ini terjadi, dia mengatakan, "Tidak, saya tidak boleh menyalahkan diri saya sendiri." Yang kedua, dia tidak mau memori anak, lalu kemudian menguasai
dirinya, jiwanya, hatinya. Karena itu foto-foto anaknya yang mulai berusia dewasa, remaja, dia singkirkan. Karena kalau foto itu tetap ada, itu lalu kemudian membuat dia susah lupa. Yang masih dia simpan foto-foto anaknya waktu masih baby, waktu masih bayi. Jadi itu dia lakukan. Dia langsung sadar, dia tidak boleh diganggu oleh pikiran-pikiran tentang orang yang mati. Karena kalau memori itu masih ada, itu berarti dia tidak rela. Dia tidak rela bahwa Allah sudah melakukan hal tepat dalam kehidupan si anak. Dan kalau Tuhan memanggil anak-anaknya kembali kepadanya, itulah peristiwa yang paling sempurna atas diri seseorang dari sudut Allah. Karena itu kalau ada pikiran-pikiran atau memori-memori tentang anaknya muncul di kepalanya, dia baca firman, atau dia buka YouTube, dia dengarkan khotbah, dan itulah yang dilakukan. Dan terakhir dia tidak mau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah, dan apa yang dilakukan Tuhan selalu tepat. Artinya kalau Tuhan mengambil, itu bukan untuk mengurangi atau bukan untuk membuat kita menderita. Tuhan mengambil hanya semata-mata untuk menambahkan sesuatu, baik kepada yang dipanggil maupun kepada orang yang ditinggalkan oleh si orang yang meninggal. Jadi saudara-saudara, si ibu ini berusaha menghidupi biji sesawi dalam tanda petik. Bagaimana dia berusaha untuk memahami Yesus, Tuhan yang sungguh nyata berperkara dalam peristiwa yang sangat menyedihkan hatinya itu. Dan dia menang. Setelah 1 tahun, dia pada waktu berjumpa itu dia bilang, sekarang saya punya kelegaan. Saudara-saudara, kalau itu dia tidak lakukan, mungkin dia akan mengalami semacam kepayahan. Saya berjumpa dengan ibu yang lain yang juga mengalami hal yang sama, sampai hari ini belum bisa lepas. Tiap minggu dia harus ke kuburan anaknya. Tiap minggu dia pasang di WA-nya foto anaknya, foto profilnya itu foto anaknya, sehingga dia selalu sedih. Dikit-dikit dia bertanya, "Pak Pendeta, bagaimana anak saya?" Saya bilang, jangan dipikirin ibu, dia sudah sempurna. Bahkan dia sudah diangkat oleh Tuhan dari keterbatasannya, dari keadaannya yang punya kelemahan. Dia sudah dimuliakan oleh Tuhan. Dalam bahasa Paulus, dia sudah mengalami pemuliaan Tuhan, karena tubuh yang bangkit itu adalah tubuh yang dimuliakan, tubuh rohania. Jadi sang ibu yang saya ceritakan di awal tadi, Ibu Emma, berusaha untuk berjuang. Bagaimana dia hidup di dalam Kristus. Dan poin penting dari tema kita hari ini adalah menghidupi biji sesawi. Kita menghidupi jalan hidup kita dalam kerangka kekuasaan Allah, dalam rangka kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya akan mulai menceritakan sedikit soal bacaan tadi. Yang pertama mengenai seorang yang sakit, ya, belasan tahun, dan akibat penyakit itu dia bungkuk. Lalu Yesus melakukan tindakan penyembuhan tepat pada hari Sabat. Itu diprotes oleh kepala rumah ibadat, karena bagi mereka di hari Sabat tidak boleh melakukan segala sesuatu. Dia malah memberi saran, ada 6 hari di luar hari Sabat, pilihlah 1 hari untuk mengalami kesembuhan, atau pilihlah 1 hari dari 6 hari itu untuk datang kepada Yesus, lalu kemudian menerima pertolongannya. Nah, Yesus selalu mengkritik mereka. Hal seperti ini yang sungguh sangat perlu dilakukan, kalian tolak. Sementara hewanmu, lembumu, kamu lepaskan pada hari Sabat, lalu kamu kembalikan ke kandang pada hari Sabat, supaya dia masih bisa menikmati makanannya. Mengapakah hal yang paling dasaria, sebuah proses ilahi untuk memberikan kelegaan dan keselamatan kepada manusia, justru kamu tolak? Hewanmu kamu berikan kesempatan untuk mengalami suatu kehidupan yang hewani. Mengapa manusia
tidak boleh mendapatkan kesempatan untuk mengalami kehidupan manusiawinya justru di hari Sabat. Saudara-saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa menghidupi biji sesawi harus benar-benar dalam koridor kemahakuasaan Allah, perspektif Allah. Karena kalau tidak, kita akan terperangkap seperti orang Yahudi yang kemudian melakoni agama itu bukan lagi atas dasar nilai-nilai substansi dari sebuah aturan, melainkan melihat aturan itu dari segi lahiriahnya. Jadi karena itu mereka kemudian mengalami penyimpangan yang sangat jauh, dan Yesus datang salah satunya untuk mengkritik, membaharui, merevitalisasi, merethinking cara hidup orang-orang Yahudi yang memang banyak kita temukan di dalam Perjanjian Baru. Ia mengkritisi pemimpin agama, ia menegur orang-orang Israel karena kehidupan mereka sudah keluar dari nilai utama atau nilai substansi yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan dua aspek sebagai dua hal pokok dari apa yang dikandung dalam tema kita hari ini, atau apa yang dikandung dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai biji sesawi. Yang pertama begini, biji sesawi itu, saya pernah melihat biji sesawi tapi bukan di Israel ya. Ada kawan pulang dari Israel, lalu dia membawa dalam sebuah saset plastik biji-biji sesawi sangat kecil. Itu kalau diukur cuma 0,5 cm diameter atau panjangnya. Jadi sangat-sangat kecil, dan memang di dalam pembacaan Matius maupun Markus, Matius 13 ayat 31 dan 32, demikian juga dalam Markus 4 ayat 31-32, itu dijelaskan biji sesawi itu adalah biji terkecil dari biji-bijian sayuran. Nah, namun yang terkecil itu kalau dia bertumbuh, dia akan menjadi lebih besar dari sayur mayur lainnya, bahkan dia bisa menyerupai pohon, kata kesaksian Alkitab. Nah, saya ingin menekankan begini, sebagai orang Kristen, dalam perspektif biji sesawi, kita adalah orang kecil. Gereja itu adalah orang kecil, dimulai dari orang-orang kecil. Beriman itu adalah mulai dari sudut ini, menjalankan hal-hal kecil. Saudara-saudara, yang pertama, kita adalah manusia yang rapuh, tidak berdaya, nggak punya apa-apa, tidak punya kuasa untuk apapun. Pandemi dari Maret 2020 yang lalu mengajarkan hal itu. Siapa yang bisa mengatakan, saya orang kuat, saya orang hebat? Yang hebat lalu kemudian menjadi rapuh, yang kuat lalu menjadi tidak berdaya, bahkan yang sehat sekalipun kemudian tiada lagi jejaknya. Saudara-saudara, selama pelayanan saya dari pandemi menerjang kehidupan kita dalam segala segi, saya merenungkan betul apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa hidup manusia itu bagaikan rumput, sebentar dia tumbuh lalu kemudian layu, hilang, dan tidak diketahui lagi jejaknya. Ada yang begitu cepat hilangnya tanpa kita sempat melihatnya, karena harus mengikuti protokol COVID. Jadi nampak di sini betapa kita itu kecil, luar biasa. Nah, maksud saya dengan menguraikan hal ini, yang kecil ini mau menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa jadi apa-apa kalau bukan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi siapa-siapa kalau bukan karena kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, bagian pertama ini mau menekankan, hidupilah hidup kita. Memang kita kecil, tapi ada Tuhan yang maha kuasa. Selanjutnya, lakukanlah bagian-bagian kita, mungkin tanpa kecil, tapi dari situlah Tuhan akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena itu, jangan sepelekan peristiwa-peristiwa kecil yang kita lakukan. Mungkin hanya menjadi pendamping pendeta, atau menjadi singers, atau menjadi organis, atau menjadi petugas-petugas yang lain, pembaca warta. Orang bilang, itu kan kecil. Tidak kecil, saudara-saudara. Di mata manusia itu kecil,
tetapi sesungguhnya itu besar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, setialah mulai pada hal-hal kecil. Barang siapa setia pada hal-hal kecil, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang besar. Siapa yang setia pada perkara-perkara yang kecil, dia akan menerima tanggung jawab yang besar. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita mengembangkan hidup kita. Ketika kita diminta untuk menghidupi biji sesawi, adalah mulai dari hal ini. Melakukan sebuah perjalanan dalam kesadaran Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Yang kedua, lakukanlah setiap panggilan kita, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, dengan sebuah paradigma berpikir, Tuhan tidak pernah menilai itu kecil. Karena asal kita setia, itu akan menjadi besar. Bagian kedua yang mau saya tekankan, ketika kita mendengarkan perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi, itu mau menunjukkan bahwa kehidupan beriman kita mulainya dari hal yang terkecil. Kalau tadi persoalannya adalah bagaimana kita menyadari hidup bahwa kita kecil, bahkan kita harus bekerja, bertindak, melayani dengan mementingkan hal-hal kecil. Sekarang iman kita itu akan bisa menjadi besar. Itu mulai dari hal yang kecil. Saudara-saudara, kalau umpamanya kita mendengarkan kritik Yesus kepada murid-murid, yaitu dalam Lukas pasal 17 atau Matius 17 ayat 20, di situ ada seorang ayah datang meminta kepada Yesus, "Guru, tolong sembuhkan anakku yang sakit ayan, sebab murid-muridmu tidak bisa menyembuhkannya." Lalu kemudian dengan sedikit menghardik, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Hai kamu orang yang tidak percaya." Lalu dia menghadapi si anak dan mengatakan, "Sembuhlah." Maka anak itu sembuh. Setelah orang-orang pergi, maka murid-murid datang lalu bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa kami tidak bisa menyembuhkannya?" Kata Yesus, "Karena kamu kurang percaya. Andaikan kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung ke tengah-tengah laut." Saudara-saudara, saya mengimani bagian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelayanan saya, terutama dalam hal beriman. Kalau tidak sungguh-sungguh menjalankan kehidupan beriman, itu akan berat sekali. Saya kira dulu saya pernah memberikan contoh di sini ya. Saya sudah lupa tahun berapa, tapi ceritanya begini. Di sebuah negara ada asrama Katolik ya, dan kebetulan asrama itu berada di lereng gunung sebelah baratnya. Ya, nanti dia kena sinar matahari kalau matahari sudah berada di bagian barat atau hampir terbenam. Nah, suster dan sekaligus anak-anak itu doanya setiap hari begini, "Tuhan, biarlah gunung-gunung di samping atau di belakang asrama kami ini rata, supaya setiap pagi kami bisa menikmati matahari." Itu doanya setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kemudian suster-suster pengasuh ini dapat jadwal untuk cuti, untuk liburan. Maka lalu kemudian mereka bersiap-siap untuk berangkat. Sebelum mereka berangkat untuk melaksanakan cutinya, mereka berdoa dulu bersama anak-anak, dan anak-anak itu doanya tetap sama, "Tuhan, kami mendoakan suster-suster kami. Kami juga mendoakan supaya gunung di belakang asrama kami rata, supaya kami bisa menikmati matahari pagi." Maka berangkatlah suster ini, dan di dalam perjalanan mereka berdiskusi, apa iya Tuhan bisa meratakan gunung di belakang asrama kita? Jadi walaupun mereka selalu berdoa bersama, tapi ada rasa sangsi. Apa iya gunung di belakang asrama itu bisa diratakan? Nah, lalu kemudian ada semacam kesangsian, merasa tidak mungkin. Saudara-saudara, setelah mereka cuti, ternyata waktu cutinya lama, 2 bulan. Mereka kembali ke asrama dan mereka kaget luar biasa. Ternyata gunung yang ada di belakang asrama itu rata, sudah rata. Lalu dengan penuh perasaan excited,
Mereka mencari tahu kenapa bisa. Mereka mendapatkan informasi bahwa ternyata sejak beberapa bulan yang lalu pemerintah inginkan kawasan itu menjadi sebuah kawasan pariwisata, namun ada beberapa bagian yang harus diolah, termasuk mendirikan tempat-tempat, dan karena itu gunung itu salah satu gunung harus diratakan. Kemudian suster-suster ini berkata, memang Tuhan ajaib, tidak ada yang mustahil. Dengan iman sebesar biji sesawi itu, kalau kita memiliki, gunung bisa dipindahkan atau bisa diratakan. Tuhan bisa pakai pemerintah, Tuhan bisa pakai bulldozer, Tuhan bisa pakai program-program bersama. Karena itu mereka bersyukur. Saudara-saudara, memang itu boleh dibilang kebetulan, langsung rata. Tapi yang saya mau katakan di sini, tentu tidak harus begitu pemaknaannya. Walaupun oleh anak-anak di asrama tadi mereka yakini itu bisa terjadi. Yang saya ingin jelaskan adalah makna yang terkandung di balik perumpamaan Yesus ini adalah bahwa dengan iman yang sekecil biji sesawi kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Gereja sebenarnya adalah sebuah institusi yang unik. Karena kita berkembang bukan sekedar menjalankan roda organisasi. Di dalamnya kita sedang melakukan suatu pekerjaan Tuhan yang dasarnya adalah iman. Kalau tidak dengan iman yang sungguh-sungguh kita sulit untuk bergerak. Saudara-saudara, saya mengikuti pertemuan-pertemuan dan ceramah-ceramah. Banyak pengamat agama mengatakan begini, agama-agama ini pada waktunya nanti akan mati. Menurut teori Darwin, teori evolusi, agama-agama itu akan mati. Dulu banyak agama-agama tua di Mesir kuno mati. Lalu yang bertahan itu tinggal agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam. Menurut mereka agama ini juga suatu waktu nanti akan mati. Mungkin 400 atau 500 tahun yang akan datang. Nah, gejala-gejalanya bisa kita lihat. Di Eropa sudah mulai terjadi penyusutan jumlah orang Kristen. Menurut Pew Research Center, dulu juga saya pernah paparkan, itu tahun 2050 kita udah hampir dikalahkan orang Islam populasinya. Tahun 70 bahkan sampai tahun 2100 itu kita sudah kalah. Dengan demikian kita membaca gejala-gejala penciutan. Nah, 500 tahun yang akan datang mungkin agama ini akan hilang. Apakah agama Kristen akan hilang? Tentu saya tidak siap untuk mengatakannya ya, karena saya punya pertimbangan begini. Agama kita itu bukan agama yang dibangun dari sebuah ideologi. Agama kita adalah agama iman, dan iman itu adalah iman kepada Kristus, dan iman ini dijelaskan oleh Yesus seperti iman biji sesawi. Ada masalah, ada tantangan, iman memampukan kita untuk mengalami hal-hal yang besar. Jadi kalau dikatakan hari ini menghidupi biji sesawi, yang pertama adalah supaya kita sadar kita bukan apa-apa. Yang kedua, Yesus memulaikan segala sesuatu bukan dari hal yang langsung jadi besar, dari hal-hal kecil, termasuk pelayanan. Pelayanan gereja itu adalah pelayanan kecil, tapi sangat bernilai. Pokok kedua dari pesan firman Tuhan hari ini, iman kita, kata Yesus, jika dimulaikan dari iman terkecil, maka dia akan menjadi iman yang punya dinamika, yang punya daya sangat dikdaya, luar biasa, sangat besar, yang akan memampukan orang-orang Kristen untuk melampaui kondisinya, sakitnya, persoalannya, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Anda punya iman sebesar biji sesawi? Adakah iman kita sebesar biji sesawi? Pak Danang, adakah iman kita sebesar biji sesawi? Teman-teman singers, adakah iman kita sebesar biji sesawi?
Ada? Ada ibu? Ada bapak? Jangan ragu untuk menjawab ini. Karena kalau kita ragu, disitulah penciutan GKJ Kanaan akan mulai terjadi hari ini. Saya tanya, ada iman biji sesawi itu? Ada? Ada? Mari kita katakan, ada. Ada? Amin. Iman biji sesawi sudah Tuhan taruh sejak kita mengaku percaya, bahkan sejak kita dibaptis sebelum kita sadar. Sudah Tuhan taruh, cuma tidak kita olah, tidak kita kembangkan, tidak kita berdayakan. Makanya dia redup. Keluar dari sini, tunjukkan iman itu. Tunjukkan. Jadilah seperti seorang perempuan dari Siro Venesia yang ketika dia minta supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit, Yesus mengatakan tidak layak anjing-anjing mendapatkan roti yang diperuntukkan kepada anak-anak. Dia disebut anjing karena orang Yahudi menyebut orang Kanaan itu anjing. Tetapi perempuan itu bertahan dan berkata, benar Tuhan, tapi anak-anak pun, tapi anjing-anjing pun makan roti dari remah-remah yang jatuh dari meja-meja tuannya. Mendengar perkataan itu, Yesus mengatakan, ibu, besar imanmu. Pergilah dan anakmu menjadi sembuh. Besarnya iman kita, kita tidak bisa ukur. Yang kita tahu itu harus diperjuangkan. Iman sebesar biji sesawi sudah Tuhan taruh. Tapi pandemi, kondisi sulit seringkali membuat kita goyah, sehingga kita seperti murid-murid yang gagal untuk melakukan mujizat-mujizat ilahi dalam kehidupannya. Karenanya Yesus menghardik mereka, hai kamu yang kurang percaya. Andaikan kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat melakukan hal ini, bahkan jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Selamat meneruskan renungan-renungan Paskah setiap hari di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, dan biarlah kita menghidupi biji sesawi dalam koridor-koridor yang saya jelaskan tadi. Tuhan memberkati kita. Amin.